yang berada di lapangan. Seperti judulnya laporan dari lapangan gitu. Selalu ada dekat dengan peristiwa gitu. Ketika beliau di kantor istilahnya, dia selalu bilang, saya di lapangan, wartawan adalah saya di lapangan. Itu dia kayaknya seperti yang ditinggal beliau tahun 90 kalau tidak salah di Sulawesi Tengah gitu ya. Ya beliau sempat lihat bahwa seorang wartawan harus ada di lapangan. Mungkin teman-teman wartawan lainnya saya kira Mbak Rintun tadi, saya nggak tahu ya Mbak Rintun tadi masih ada atau tidak kita saat ini. Cuma ada satu buku yang terbit dari Mbak Rin, di mana dia berada di Timur Timur pada menit akhir, jadi di menit terakhir di Timur Timur. Dia setelah selesai dia berada di lapangan ketika melihat peristiwa hingga dia melaporkan apa yang dia alami dalam tulisan-tulisannya. Saya kira itu ya. Satu lagi saya kira bukunya karya Pak Korea, wartawan kedua yang sudah meninggal. Tentang kemudian ada yang meninggal. Beliau juga begitu. Dia selalu berada di lapangan, jadi peristiwa dekat dengan realitas. Saya kira itulah salah satu yang bisa diterapkan gitu ya, seperti dijadikan oleh teman-teman semua bisa menjalankan tugas-tugas saya rasa itu. Dan saya kira hari ini dengan Mas Gavin dan Mbak Piano, saya kira hari ini teman-teman akan mendapatkan sesuatu yang berwarna, sesuatu yang lebih yang menarik ya, timbang mungkin di kelas gitu ya, lebih panci gitu ya, sehingga lebih lebih enak dinikmati untuk siang yang tidak terlalu cerah ini gitu. Tapi saya kira walaupun hari kelihatan agak murung gitu ya, tapi saya harap teman-teman masih dapat sesuatu di siang hari. Saya kira gitu, Pak Yugi dan teman-teman. Terima kasih. Saya kembalikan ke Pak Yugi. Terima kasih. Karena berhubung saya memberikan kesempatan, jadi saya kembali ke saya lagi ya, nggak ke MC dulu. Baik, terima kasih Bung Nigar ya. Oke, baik. Saya coba menyapa teman-teman saya sekarang, teman ya. Dulu mungkin kita dosen dan masih sekarang teman lah ya. Kepada Bung Kelvin Hianusa dan Sis Alfiana Suseno nih. Saya baru lihat wajahnya, ternyata kita udah... Ternyata kita tidak... Saya sih merasa tidak jauh lah ya. Ternyata kita dulu juga mungkin pernah diskusi pada suatu saat kita di kampus dulu. Terima kasih ya sudah mau berbagi dengan alma mater ya, karena saya pikir alumni adalah kekuatan ya, dari sebuah institusi pendidikan. Tanpa alumni mustahil sebuah perguruan tinggi dapat berkembang dan maju. Satu hal tadi Bung Nigar udah mengucapkan selamat pers, saya juga mengucapkan selamat hari pers dan juga selamat hari raya hari Imlek ya, hari raya atau hari tahun baru Imlek ya. Untuk kita semua saya pikir ya, saya nggak bilang siapapun, buat kita semua, buat Indonesia. Dan saya mau kaitkan dengan pers, bahwa pers Indonesia harus berterima kasih pula terhadap para keturunan Tionghoa ya, yang telah membangun pers Indonesia sesungguhnya. Coba Anda cek sendiri, sejarah pers Indonesia tak terlepas dari para pendahulu kita yang keturunan Tionghoa juga. Dan itu sangat, saya pikir, satu hal yang tidak bisa dipungkiri dalam sejarah Indonesia gitu ya. Mau bicara apapun, kita tidak bisa lupa bahwa negeri ini dibangun ya, kalau kita bicara pers ya, atau negeri ini dibangun ya dari para pendahulu-pendahulu kita yang keturunan Tionghoa, dan semua berperan dalam membangun Indonesia ya. PK Oyong salah satu contohnya misalnya. Jadi selamat hari pers dan selamat tahun baru Imlek juga buat kita semua, semoga tahun depan kita lebih baik. Satu hal mungkin terkait dengan temanya juga, saya juga mencoba menyoroti tema yang menarik juga ini ya, mengenai masalah hoax dan hal-hal yang terjadi terkait dengan hoax. Saya juga pernah menulis di kompas.com ya terkait dengan hoax juga. Nah, ini juga menurut saya penting, dan menurut saya yang lebih sangat penting adalah orang komunikasi itu jangan sampai menjadi orang yang termakan oleh hoax ya. Saya lucu juga kadang-kadang anak komunikasi gampang sekali terpengaruh oleh hoax. Kalau sekarang terkenal dengan 3M, kalau saya mengatakan orang komunikasi harus dengan 2J ya. Jangan termakan hoax dan jangan memproduksi hoax gitu. Karena gini ya, Bung Kelvin dan Bung dan Sis Alvin ya,
sekarang ini justru kecenderungannya orang komunikasi justru yang membuat hoax gitu, karena dia tahu. Kenapa? Karena orang komunikasi yang tahu tentang hal tersebut gitu. Jadi orang komunikasi ini menciptakan perdamaian dan juga memicu peperangan juga gitu ya. Jadi kenapa? Karena kita tahu, orang komunikasi itu tahu mana kelebihan dan kekurangan dari komunikasi. Celakanya itu digunakan sebagai hal-hal yang tidak baik gitu. Saya pikir pers ya, kembali kita sebagai orang komunikasi dan tentu saja jurnalistik pada umumnya adalah satu-satunya saya pikir cara untuk bisa melawan hoax. Ya. Benar tuh. Saya sering bilang ke teman-teman, baca kompas.com, baca Kompas Cetak. Kalau kom masih agak kurang, baca yang cetaknya saya bilang. Karena cetak itu udah pasti. Ya mungkin 90%. Karena ceknya pasti melalui proses yang panjang gitu. Dibandingin dengan .com misalnya gitu. Saya tidak merendahkan .com, tapi .com oke, tapi yang dikelola oleh benar-benar oleh media yang profesional, yang ada institusi resminya dan benar-benar tidak. Sekarang bahkan kalau kita lihat media yang com pun, yang online, ada yang cuma sekedar clickbait aja gitu. Dan ini saya pikir awal muasal dari hoax juga sebenarnya gitu, dengan cara yang lebih halus ya. Coba aja lihat sekarang. Gitu. Saya tidak menyebutin nama ya. Tentu saja tidak kompas.com ya. Ya, saya sih masih mengatakan kompas.com sebagai salah satu online yang bisa percaya gitu. Sementara yang lain-lainnya saya pikir sudah mulai menggunakan clickbait gitu. Jadi itulah yang penting ya, bahwa sekarang anak komunikasi jangan sampai termakan, terutama jurnalistik. Dan saya sangat bangga dengan teman-teman Oranye dan juga anak-anak jurnalistik ya yang ngambil konsentrasi jurnalistik terutama ya. Walaupun jumlahnya nggak banyak dibandingkan dengan humas dan iklan, tapi selalu menghasilkan orang-orang yang ya Kelvin salah satu contohnya lah ya. Salah satu contohnya itu. Orang-orang yang benar-benar, karena saya lihat ya mereka adalah orang yang memang ngambil jurnalistik karena memang passion ya. Beda sama, sorry ini saya bukan menjelekkan humas dan advertising. Kadang-kadang kalau humas saya tanya, kamu ambil humas? Jawabannya, nggak tahu Pak. Karena ya, banyak aja yang ngambil, teman-teman saya ngambil. Nggak ngerti apa itu humas gitu. Sementara kalau jurnalistik, ya mungkin ada juga sih yang ikut. Tapi ketika saya tanya, memang orangnya punya passion di bidang itu. Passion adalah salah satu dasar kita membangun profesi kita gitu. Ya itu sih dari saya. Ya semoga kita bisa belajar ya bahwa media itu adalah salah satu cara untuk mengedukasi masyarakat. Dan saya berharap dengan kita pelatihan ini juga nanti apa Bung Alvin memberikan masukan pada kita semua bahwa media ya, jurnalistik itu harus membangun, harus menyampaikan, harus memberikan, menyuarakan ketidakadilan dari masyarakat. Jangan sampai kita juga terbungkam oleh komersialisasi gitu ya. Jadi kita harus membangun sisi-sisi humanis kita, menyuarakan ketidakadilan di masyarakat, dan terpenting adalah membangun humanisme seperti sesuai dengan nilai-nilainya Untar ya, dan khususnya Vkom yang ada humanismenya dan entrepreneur, profesional, dan lagi apa Bu Nigar, saya lupa. Integritas. Itu dari saya, dan sekali lagi terima kasih kepada Bung Kelvin dan Sis Alfian. Silakan berdiskusi. Saya mungkin memantau dari jauh saja, karena saya mungkin ganti ke HP dulu, ya, biar bisa sambil jalan-jalan. Enggak, sorry. Biar sambil bisa mengerjakan yang lainnya gitu ya. Terima kasih ya. Selamat berseminar. Selamat siang. Baik, terima kasih kepada Bapak Nigar dan Bapak Yugi atas kesempatan untuk menyampaikan kata sambutan. Selanjutnya kita akan mendengarkan kata sambutan selanjutnya, yaitu dari dosen pembimbing Oranye UKMF dari Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Harumanegara kepada Bapak Farid Rusdi SOS MSI. Waktu dan layar dipersilahkan. Ya, terima kasih. Saya selamat siang kepada semuanya, Pak Nigar dan Pak Yugi, dan juga kepada narasumber Kelvin dan Alfian. Apa kabar Alfian? Alfian ini dulu mahasiswa bimbingan skripsi. Iya Pak, Pak. Saya juga bangga bisa bertemu Alfian yang sudah masuk juga di industri media ya, di Brilio. Jadi saya ingin mengucapkan dalam kesempatan ini terkait dengan kegiatan webinar ini, semoga kegiatan ini bisa bermanfaat
ilmu yang didapat oleh para senior kalian saya kira sangat bermanfaat bagi kalian karena para senior ini sudah langsung mengetahui bagaimana industri media yang saat ini mengalami perkembangan yang cukup pesat dengan adanya media sosial, pola masyarakat sekarang ini yang berbeda dalam mengkonsumsi media gitu ya, yang langsung kepada media baru gitu ya, dan caranya berbeda gitu. Jadi mungkin kalian yang akan menghadapi industri media dalam 5 tahun atau 10 tahun mendatang bisa memperkirakan gitu ya seperti apa industri media gitu. Apalagi Alfian ini juga di Brilio juga terkait dengan media sosial juga saya kira, dan ini dan apalagi Kelvin gitu ya bisa share juga tentang industri Kompas sekarang ini yang bisa bertahan gitu ya di era media sosial sekarang ini, bagaimana menghadapinya, trik dan lain sebagainya. Saya kira itu mudah-mudahan teman-teman oranye dan mahasiswa Vkom Untar lainnya bisa memanfaatkan kegiatan ini. Saya kira itu, selamat dan selamat berwebinar. Demikian, terima kasih. Baik, terima kasih kepada Bapak Farid. Nah, teman-teman, kita akan mulai langsung untuk kegiatan webinar atau seminar. Dan tak kalah menariknya, tadi sudah disampaikan oleh Bapak Yugi, temanya sangat menarik, dan pemateri hari ini pun juga sangat menarik tentunya. Jadi, teman-teman dimohon untuk mengikuti dari awal hingga akhir nanti, karena pemateri kita hari ini ada dua. Yang pertama itu ada Kak Alfian Suseno, Social Media Specialist Brilio. Kemudian yang kedua ada Kak Kelvin Hianusa, seorang wartawan harian Kompas. Nah, tanpa ditunggu lama-lama lagi nih teman-teman. Oh iya, satu lagi. Buat teman-teman yang pengen bertanya ya, ada pertanyaan nih ketika materi disampaikan, boleh langsung mengirimkan pertanyaan tersebut di kolom komentar atau chat dengan format nama, strip angkatan, strip pertanyaan, strip ditujukan kepada siapa. Begitu ya teman-teman ya. Kita langsung saja kepada materi pertama yang akan disampaikan oleh Kak Alvin. Kak Alfian ya, mohon maaf Kak Alfian. Waktu dan layar dalam 30 menit dipersilahkan. Bisa foto bareng dulu nggak sebentar? Oh, baik-baik. Oh iya Pak. Baik, boleh teman-teman kita nyalakan kamera terlebih dahulu sebelum foto bareng Kelvin sama Alfian. Materi ya, betul Pak, betul. Baik, nanti rekan saya Alicia Ciara akan memandu untuk proses pengambilan gambar. Oleh sebab itu teman-teman boleh dinyalakan kameranya kembali. Oke, kita tunggu biar semua dinyalakan terlebih dahulu kameranya. Wah, ini udah cakep-cakep, udah ganteng-ganteng, pokoknya udah cantik-cantik juga nih ya. Tetap ceria, smile. Nanti rekan saya Alicia Ciara akan memandunya. Oke, Ica, boleh? Sebentar ya, lagi masuk ke gallery view dulu. Baik. Oke, ini juga masih belum yang dinyalain kameranya, boleh dong teman-teman sambil lepas rindu ya. Iya, kangen boleh Matthew, dinyalain. Kangen Christina, Karena Violeta ya. Sepertinya Boleh ini dinyalain kameranya Bagas, Elsa, ada Paulina, Fata, boleh dinyalakan terlebih dahulu kameranya. Smile. Sepertinya ini masih banyak yang belum nyalain kameranya ya. Betul, Ica, betul. Silakan dibantu, Ica. Yang belum nyalain kamera boleh tolong dinyalain ya supaya aku bisa ngambil gambarnya. Hehe. Oke, sepertinya segini aja ya yang menyalakan kamera. Jadi aku bisa mulai ambil gambarnya sekarang. 3, 2, 1. Untuk halaman kedua siap-siap ya. 3, 2, 1. Oke, untuk pengambilan gambar udah selesai. Saya kembalikan ke host. Baik, terima kasih Ica, terima kasih Pak Yugi juga yang sudah mengingatkan. Ya, balik lagi teman-teman, kita ke acara kita yang ditunggu-tunggu ini, yaitu penyampaian materi dari Kak Alfian. Oke, waktu dan tempat dalam waktu 30 menit. Waktu dan layar dipersilakan Kak Ica.
Sebentar ya. Baik, Kak. Baik. Kok ini jadi nggak mau nyala ya sebenarnya. Oke, tapi udah ke share screen ya. Sudah kok. Halo semuanya. Perkenalkan, aku Alfiane atau mungkin disapa Ane. Aku dari Brilionet. Sebelumnya aku mengucapkan salam dulu ke para dosen, Ibu Riris, Pak Farid, Pak Yugi, dan Pak Nigar ya. Halo Pak, halo Bu. Apa kabarnya? Hari ini saya akan menyampaikan sedikit pengalaman dan sedikit mungkin kalian bisa belajar dari sini kalau apa yang ada di pelajaran sama di kenyataannya seperti apa dan terkait dengan hoax. Semoga bermanfaat ya. Sedikit perkenalan, aku anak Vkom Untahar angkatan 2015 sampai 2019 dengan konsentrasi jurnalistik. Saat ini aku bekerja di sosial media sebagai sosial media spesialis Brilio.net. Oh ya, ngomong-ngomong ini kalau ada background suara, aku minta maaf ya. Nah, jadi seperti yang kita ketahui ya, 92,4% hoax yang terjadi di Indonesia itu ada di sosial media, bukan di TV, bukan di radio, bukan di koran, tetapi di sosial media. Kenapa sih bisa separah ini? Menurut aku bisa separah ini itu karena semua orang punya akses ke sosial media. Semua orang mau dari kalangan manapun, mau dari umur berapapun, bahkan sampai tidak beredukasi pun bisa main sosial media, bukan? Sehingga kadang penanggung-jawaban untuk post sesuatu di sosial media itu kacau balau lah ya, tidak terkendali. Aku sedikit mau kasih contoh, hoax apa sih yang di recently itu ada di sekitar aku. Aku mau nanya, ini ada yang pernah lihat nggak sih forward-an ini? Boleh dijawab ya kalau ada yang lihat. Atau belum pernah semua? Pernah, Kak. Halo? Pernah. Suara aku ada. Iya, kalian mau konfirmasi dulu ya, kalian tahu atau enggak. Bentar ya. Oke. Jadi aku bacain lagi deh ya. Sudah lihat atau nonton belum? TV belum? Barusan diumumkan oleh Presiden Jokowi mulai tanggal 12 hari Jumat jam 8 malam sampai 15 hari Senin jam 5 pagi Jakarta lockdown. Itu bahkan ngomongnya sudah lihat atau nonton TV belum? Seakan-akan itu resmi kan, sudah ada di TV dan yang ngomong Presiden Jokowi. Padahal itu adalah hoax. Ya, teman-teman. Belum ada verifikasi bahwa itu akan jadi lockdown. Bahkan harinya sekarang udah lewat dan itu resmi nggak ada sama sekali. Nah, sayangnya, cerita lucunya, ini adalah screenshotan dari HP aku sendiri, yang kirim adalah mamaku. Jadi di lingkungan keluargaku pun ini udah parah banget gitu loh. Hoaxnya tuh benar-benar sampai di keluarga aku. Terus aku udah bilang nih ke orang tua aku, "Mah, itu bukan asli loh, itu hoax. Orang bisa aja buat itu sembarangan." Gitu. Ternyata mama aku bilang apa? "Enggak lah, ini beneran." Loh, kenapa sih bisa kayak gini di saat kita udah bilang ini hoax, tapi mungkin orang-orang tuh nggak percaya melalui sosial media karena dianggap benar. Apalagi orang tua yang mungkin udah berumur, mereka mikirnya ini beneran. Terus aku mikir, sebagai seorang sosial media spesialis yang bekerja di publisher ya, kita sebutnya Brilio ini bukan media massa yang gimana, kita sebutnya publisher. Sebagai seorang sosial media spesialis yang bekerja di publisher, apa sih yang bisa aku lakuin? Yang bisa aku lakuin adalah aku bikin kontennya. Sebagai seorang sosial media spesialis, aku bikin kontennya seperti ini, teman-teman bisa lihat.
aku bikin di sini tulisannya Pemprov DKI Jakarta kaji usulan lockdown akhir pekan. Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengatakan pihaknya akan mengkaji opsi lockdown akhir pekan untuk menanggulangi pandemi COVID-19. Artinya apa di sini? Kaji usulan lockdown berarti kan belum pasti, belum resmi. Saat itu nongol di sosial media brilio.net yang ya ini memang belum sebesar kita sebut Kompas misalkan seperti tempat Kak Kelvin kerja, tetapi di sini kan udah Brilio.net itu punya 280K followers gitu ya. Dimana orang menganggap bahwa oh ini bisa dipercaya gitu loh, ini bisa dijadikan patokan. Sebagai seorang sosial media spesialis yang kerja di publisher, itu udah kewajiban aku buat memberikan memberikan berita yang jangan sampai orang udah punya pikiran yang salah atau punya pengetahuan yang salah, kita nggak giring ke yang benar gitu loh. Kita harus meredakan yang namanya kepanikan sosial misalkan. Sehingga ini udah tugasnya kita lah. Walaupun seorang sosial media spesialis, tapi sosial media spesialis itu pun tetap bekerja sebagai seorang jurnalis, tanda kutip ya. Walaupun jurnalis ada lagi kerjaannya di maksudnya bidangnya beda lagi atau timnya beda lagi. Tapi aku sebagai sosial media spesialis dan jurnalis Brilio itu bekerja sama buat menghasilkan berita-berita atau apa yang naik di sosial media itu seenggaknya bisa memberikan udah ada hoax tapi kita tetap bisa meredakan, karena zaman sekarang itu kadang orang nggak baca website dulu tapi lihat Instagram dulu kan. Jadi garda terdepannya Brilio.net itu bukannya website, tapi sosial medianya gitu loh. Orang kadang nggak baca websitenya Brilio.net, tapi follow Instagramnya Brilio.net, seperti itu. Jadi balik lagi ke mama aku, dengan ada ini, mama aku kan follow kan Instagramnya Brilio.net. Mama aku lihat, mama aku percaya, oh iya ya, belum jadi. Kayak begini logikanya nih, mama aku tahu aku kerjanya di Brilio.net, dia nggak percaya dengan omongan aku, tapi dengan ada action sebagai seorang tanda kutip jurnalisnya sosial media, kita bisa loh bantu atau menggiring ke arah yang lebih baik dan benar. Seperti itu contohnya. Nah, kita nih sebagai anak-anak atau komunikasi dan anak-anak oranye jurnalistik, gimana sih kita nggak usah ini dulu deh, kita bahas gimana menghindarinya dulu. Menghindarinya siapa sih publishernya ya kan? Kita lihat dulu nih kalau kita baca berita, siapa publishernya? Oh Kompas, oh Liputan 6, oh IDN gitu. Oh Brilio ya, siapa tahu kan? Ada yang lihat beritanya Brilio. Nah, kalau misalkan udah kita tahu siapa publishernya, seenggaknya berita itu at least kalau ada namanya dari publisher yang dikenal, itu bisa dipertanggungjawabkan lah ya, gitu loh. Tapi nggak sampai sana, gitu loh. Kita perlu ingat juga, kalau misalkan kita baca berita, kita harus ingat kita kan anak komunikasi, kita anak jurnalistik, anak-anak oranye, di mana kita belajar dasar-dasar jurnalistik, bukan? Kalau kita lihat dasar-dasar jurnalistik, apa sih dasar-dasarnya jurnalistik? Harus netral, independen, nggak boleh memprovokasi, tidak boleh membuat kecemasan publik, tidak boleh menggiring, ya kan? Kalau misalkan berita hoax, umumnya itu apa sih yang kita lihat? Oh, beritanya bikin panik. Oh, beritanya kok kayak menuju ke salah satu mengarah ke salah satu hal lah yang kita ketahui, misalkan politik lah atau hukum apalah gitu loh. Dimana seharusnya sifat jurnalistik itu netral, gitu kan? Lalu kita lihat lagi, cek sumbernya. Sumbernya dari mana? Oh, walaupun misalkan Brilio dapat beritanya itu dari mana sih, gitu kan? Kita tidak bisa terima itu semua mentah-mentah, gitu. Terus apa yang terakhir yang bisa kita tunggu? Tunggu beritanya resmi di TV atau sumber terpercaya.
Kalau misalkan udah beritanya resmi, TV sumber terpercaya, aku yakin sih kalau sudah media-media besar, nggak mungkin mereka rela buat mempertaruhkan nama mereka ya, gitu. Pasti mereka menjaga banget nama mereka untuk memberikan berita-berita ataupun posting hal yang benar gitu. Mereka juga nggak mau merusak citra perusahaan, bukan? Nah, jadi ini bagaimana kalian mengidentifikasi lah ya, kurang lebih gimana sih ada di media sosial itu seperti apa. Itu walaupun bentuk beritanya itu postingan ya, seperti itu. Karena postingan yang benar itu pasti akan ada sumbernya. Mereka juga tetap akan netral. Mereka harusnya tidak menggunakan clickbait yang seperti apa yang untuk engagement gitu. Itu untuk menghindari hoax di media sosial. Lalu gimana sih menghindari penyebaran hoax? Menyebarkan hoax ini untuk kita sendiri ya. Jadi kadang kita mungkin emang udah hati-hati, udah apa ya namanya, udah was-was banget, tapi tetap aja bisa aja kalian kecolongan menyebarkan hoax. Ya udah, coba diingat kembali. Lakukanlah verifikasi dan akurasi itu penting. Verifikasi itu banyak loh caranya, nggak cuman cek sumber, cek apa. Banyak banget verifikasi yang bisa kalian lakukan. Jangan bosan-bosan verifikasi. Cek keasliannya, tunggu beritanya, nggak usah terburu-buru. Akurat nggak? Ini sumbernya yang ngomong siapa? Gitu. Terus kalian dapat beritanya dari mana? Mau kalian share gitu? Itu dari mana? Gitu kan? Lalu jangan lupa juga jangan terpaku dengan tren dan viral. Kadang gini, kita semua kan punya sosial media ya. Kita semua punya sosial media dan kadang kita lihat berita kita pengen ikutan apa bahasanya, eksis kali ya, pengen ikutan eksis, pengen ikutan oh iya ini lagi tren, lagi viral, padahal belum tentu benar. Kalian punya followers walaupun cuman 200, 300, 1000, 2000, itu tetap dihitungnya masif, tetap dihitungnya massa gitu ya. Jangan sampai kalian ngepost yang tidak benar, hoax, terus postan kalian yang viral gitu ya, kalian yang masuk penjara, itu kan nggak lucu ya, gitu. Jadi mendingan jangan terlalu terpaku sama tren dan viral. Tunggu dulu berita resminya, tunggu dulu verifikasinya. Lalu kalau kalian mau tulis pun ditulis sumbernya. Sumbernya dapat dari mana? Jangan asal tulis-tulis saja, mengklaim diri sendiri, taunya salah. Nanti kalian yang harus mempertanggungjawabkan. Walaupun menulis seperti itu juga tidak benar, kalian harus tetap tanggung jawab. Seperti itu. Lalu jangan menambahkan kalimat atau kata-kata engaging sembarangan. Ini pengalaman pribadi ya. Walaupun belum sampai pernah kejadian seperti apa, tapi kita sebagai social media spesialis, kita tulis copy, kita pasti belajar copy ya, copywriting di kuliah. Itu kadang-kadang apa ya, pengen kejar engagement rate gitu ya, kejar orang komen, orang like. Itu caranya apa? Caranya ya tulis kalimat kata-kata yang menarik perhatian. Kadang bahkan sampai menjurus ke clickbait. Nah, ini mendingan gak usah ditambah-tambahin kalau kalian masih ragu. Seperti kata banget, sangat, terlalu, bahkan kata dan aja itu bisa menjadi salah kalau misalkan kalian itu tidak hati-hati gitu ya. Jadi kalau kalian nggak mau berpartisipasi dalam menyebarkan hoax, pintar-pintarlah dalam apa ya, menulis, pintar-pintarlah dalam mengartikan suatu kata, kalimat. Karena kadang copywriting itu sangat kuat ya, impact-nya. Itu bisa bahaya banget, kata dan aja itu bisa beda artinya kan, dan atau itu artinya kan beda ya. Gitu. Ini untuk tips bagaimana kalian menghindari diri kalian untuk menyebarkan hoax. Lalu gimana sih nih sesuai temanya kita bisa melawan hoax sebagai mahasiswa jurnalistik? Yang ke-1, kalian bisa laporkan kalau kalian lihat hoax di media sosial. Kalian kan main IG, main TikTok, main Twitter. Di sana ada loh yang namanya report. Kalian bisa report
konten tersebut biar di take down mungkin sama pihak berwajib yang ada di sosial media tersebut. Atau kalian bisa juga nih, di Instagram itu sekarang dia udah punya fitur yang memblurkan berita hoax. Nah, kalian kan bisa nih sebagai mahasiswa jurnalistik, sebagai mahasiswa komunikasi, anggota oranye, kita harus pintar-pintar, bantulah teman-teman kita yang ada di luaran sana untuk terhindar dari hoax. Salah satunya dengan report aja, nggak ada 2 menit, report itu udah bantu banget. Lalu kalau kalian punya waktu, gitu ya, kalian bisa turut mengedukasi, punya sosial, kalian udah bisa nih namanya belajar menjadi jurnalis, mulai dari sosial media kalian sendiri. Gimana sih edukasinya? Ya kalau kalian lihat nih media ada konten yang hoax, kalian bisa loh kayak repost ke Instagram story kalian, simply tinggal ditulis pakai GIF hoax gitu. Itu kayak udah membantu banget loh, kayak oh ya orang jadi aware, oh ini hoax nih gitu. Lalu kalian bisa jadi contoh pastinya ya, jangan ikut sebarin, tulislah berita yang benar, jangan nulis macam-macam tanpa dasar di platform manapun. Gitu. Paling itu aja ya yang bisa diiniin. Intinya sih poin dari presentasi aku kali ini adalah kalian itu sebagai jurnalis ataupun nanti mungkin nggak jadi jurnalis kayak aku jadi sosial media spesialis, itu tetap bisa yang namanya melawan hoax. Itu tetap bisa memberantas hoax. Mulai dari mana? Konten yang kita buat gitu. Bila udah terlanjur ada hoax yang ada di luaran sana, kita bisa bantu dengan postingan kita itu bisa berdampak untuk meluruskan kembali apa yang sudah salah gitu loh. Kita bisa bantu menetralkan kembali, kita bisa bantu meredakan kecemasan sosial yang udah terjadi gitu. Kalau kita diam aja sebagai sosial media spesialis, di mana kita udah lihat tadi 92% hoax-nya ada di sosial media, terus siapa yang bisa bantu lagi kan? Gitu. Begitu aja. Sada terakhir, aku punya quotes yang lumayan bagus dari James Casio. Itu intinya adalah dia bicara sekarang tuh krisis yang udah terjadi itu tuh tentang kebenaran gitu loh, dan krisis tentang fakta apa sih yang bisa menjadi sandaran kita gitu loh, dan itu tuh lebih susah daripada ngebuat orang percaya sama fakta yang salah gitu loh, hal yang salah gitu, sehingga itu tambah lagi orang buat bikin semakin ragu sama hal yang benar, dan kita nggak mau sebagai jurnalis buat bikin orang ragu sama kebenaran ataupun mempercayai salah. Kalau misalkan kita aja sebagai jurnalis nggak bisa buat orang percaya, pertanyaannya satu, sebagai mahasiswa jurnalistik nanti kita mau kerja apa? Oke, gitu aja sih presentasinya. Kalau ada pertanyaan, ada di chat box ya. Oke. Aku boleh jawabin pertanyaan ya? Nanti aja Kak, nanti kita akan ada sesi tanya jawab. Oh, nanti. Jadi kita teman-teman selanjutnya akan masuk ke materi kedua yang akan disampaikan oleh Kak Kelvin. Nah, sekali lagi sebelum Kak Kelvin memulai materinya, saya ingatkan kembali untuk teman-teman yang ingin bertanya, langsung di kolom komentar ya atau chat. Oke Kak Kelvin, waktu dan layar dipersilahkan. Halo, suaranya jelas nggak? Jelas Kak, jelas. Jelas ya, oke. Filenya muncul? Muncul. Oke. Oke, kita mulai aja ya. Selamat siang buat Pak Yugi, Pak Nigar, Pak Farid, dan dosen-dosen lain yang tadi sudah hadir. Dan juga buat Alfiana tadi keren banget presentasinya. Juga buat teman-teman oranye lain, terima kasih sudah diundang untuk menyampaikan presentasi ini. Buat yang belum kenal, perkenalkan, saya Kelvin Hianusa. Saya itu alumni Vkom Untar, jurusan jurnalistik. Waktu itu kuliahnya di angkatan 2012, kemudian lulusnya tahun 2016. Di kampus juga sempat masuk, terlibat juga dalam oranye juga waktu itu, juga di BEM juga sempat. Nah, setelah lulus, saya bekerja di
sebagai wartawan harian Kompas. Nah, harian Kompas ini untuk pengenalan aja ya, punya 2 platform sebenarnya. Yang pertama itu ada cetaknya, dan yang kedua itu ada digitalnya. Digitalnya itu namanya Kompas ID, bukan kompas.com. Kita memang ada di dalam satu payung, tapi kebetulan kompas.com itu beda manajemen dan beda perusahaan. Jadi udah berbeda gitu ibaratnya ya. Nah, selama 4 tahun di Kompas sendiri, saya sempat ada di Desa Ekonomi, Metropolitan, Investigasi, Politik Hukum, dan sekarang kebetulan sedang di Olahraga. Karena itu nanti mungkin presentasinya saya akan lebih coba share bagaimana pengalaman mengantisipasi hoax dari sisi seorang jurnalis. Di sini mungkin udah banyak yang pengen cita-cita jadi jurnalis sudah fix gitu, atau masih bingung. Mungkin ini bisa sedikit membantu ya nanti dengan presentasi ini. Nah, ini kalau kita lihat di slide ini ada contoh hoax yang sempat viral beberapa tahun belakangan ini. Yang pertama itu di gambar kiri ada hoax dari Rusia yang katanya presiden mereka Vladimir Putin menurunkan singa ke jalan biar orang-orang tidak berani keluar rumah saat lockdown kemarin. Ternyata setelah ditelusuri, foto di dalam gambar ini ternyata diambil, dicomot, dan diganti informasinya dengan informasi yang salah. Ini yang cukup sering terjadi di media sosial kita ya, gimana gambarnya benar, tetapi informasinya diganti menjadi sebuah kebohongan. Lalu yang kedua, ini gambar di tengah ini tentang hoax BMKG. Mungkin teman-teman pernah dengar sempat ada kabar di Indonesia, Indonesia ini banyak wilayahnya akan diterpa cuaca panas ekstrim yang sampai lebih dari 40 derajat Celcius. Namun setelah ditelusuri lagi, ternyata BMKG mengonfirmasi sendiri ini adalah berita bohong. Dan ini juga cukup sering ya, bagaimana logo pemerintah atau misalnya foto siapa gitu, foto pejabat publik, diklaim ditaruh di dalam sebuah quote, lalu diisi dengan informasi yang berbeda. Selanjutnya yang paling baru, mungkin yang di sebelah kanan ini ada isu terkait termogan yang katanya bisa menyebabkan kanker jika diceknya suhunya di kepala. Nah, ini nanti kita bahas lagi di bawah lebih detailnya untuk yang termogan ini. Yang kemudian yang di sebelah kiri ini ada contoh keempat ya. Ini terjadi saat pemilu kemarin, pemilu 2019. Ini juga kita akan bahas lebih dalamnya nanti di bawah. Lalu ada juga yang kelima, ini yang Anji, mewawancari seorang yang mengklaim punya obat COVID. Ini kasusnya sama seperti yang di atas tadi, yang termogan ini sebenarnya. Ketika influencer mewawancari seorang yang tidak kredibel, dan dia menghasilkan sebuah statement yang ternyata berdampak luas terhadap masyarakat itu sendiri. Yang keenam mungkin sudah tahu ini hoaxnya Ratna Sarumpait, bagaimana dia memproduksi hoax itu sendiri, mengatakan dia dipukuli orang saat itu karena kritik-kritik tajamnya terhadap pemerintah, dan itu dikaitkan langsung oleh teman-teman politiknya seperti Fadlizon dan lain-lain. Ternyata hoax itu ternyata wajahnya bonyok karena habis operasi. Ini sangat berbahaya karena seakan-akan ini disengaja dilakukan oleh pemerintah, tapi ternyata itu perbuatan dia sendiri. Oke, kita lanjut ya. Pertanyaannya, sejak kapan sih hoax sebenarnya ada di Indonesia? Kalau kita lihat sendiri, hoax ternyata sudah ada di Indonesia sejak zaman dulu, sejak zaman Soekarno. Ketika zaman Soekarno, tahun sekitar 31 Januari 1966, Soekarno itu sempat diisukan sakit dan bersembunyi di Tokyo. Saat itu, hoax itu langsung diklarifikasi beliau sendiri dengan datang ke peringatan hari lahir NU ke-40. Lalu setelah zaman Soekarno, sempat juga di era Soeharto, itu pada akhir 1970-an. Ketika itu Indonesia dihebohkan dengan ada informasi bahwa ada bayi ajaib di dalam kandungan yang bisa diajak berbicara dan mengaji. Bayi itu dari seorang ibu di Aceh. Wapres Adam Malik saat itu dan Presiden Soeharto sempat tertarik dengan fenomena itu. Namun setelah ditelusuri ternyata tidak ada
janin di dalam perempuan itu, yang mana perempuan itu sebenarnya bohong. Ternyata suara bayi yang mengaji dalam perut ibu tersebut berasal dari tape recorder dalam pakaian dia gitu. Jadi ibu ini memproduksi hoax lah kalau kita ibaratkan. Hal ini membuktikan ya, hoax itu sudah terjadi sejak lama dan memang sudah menjadi musuh jurnalis itu sendiri. Lalu apa sih bedanya hoax zaman dulu, zaman Soekarno, zaman Soeharto dengan zaman sekarang? Sekarang itu hoax yang kita hadapi lebih menyeramkan ya, karena 70% rakyat kita itu ternyata mengambil berita itu dan percaya berita itu dari media sosial, bukan dari media yang kredibel ya. Padahal medsos saat ini, seperti kata Alfian tadi, sudah jadi sumber hoax terbesar, yang katanya 90% tadi itu. Yang di gambar kanan tadi mungkin seperti contoh Alfian juga sudah disampaikan, ketika ada informasi bohong dari grup keluarga, bahkan orang tua kalian sendiri, itu menandakan hoax yang sudah sangat dekat dengan keseharian kita dan sudah urgent banget gitu. Yang lebih menyeramkannya lagi, datang dari riset Institut Teknologi di Massachusetts ya. Mereka meriset bahwa ternyata di Twitter, hoax itu menyebar 6 kali lebih cepat daripada berita aslinya. Ini kan cukup miris ya, gimana berita asli ternyata kalah dengan hoax itu sendiri. Karena itu, tugas jurnalis dengan maraknya hoax ini pastinya lebih berat. Karena hoaxnya datang dari mana saja. Oke, selanjutnya kalau kita lihat dari contoh-contoh tadi, siapa saja sih sumber hoax? Ternyata hoax itu bisa datang dari mana saja, misalnya mulai dari buzzer politik, akun anonim, bahkan orang terdekat, influencer yang sekarang mulai banyak juga jadi penyebar hoax, bahkan pejabat publik, dan justru media massa harus tambah sendiri, apakah itu koran, media cetak, media online, ataupun radio. Nah, ini kemudian kita masuk ke materi yang cukup penting, bagaimana seorang wartawan bisa mengantisipasi bagaimana kita bisa membuat berita untuk meluruskan hoax tersebut. Saya coba menjelaskannya dari sudut pandang seorang wartawan ya. Apa yang dilakukan ketika mendapat sebuah informasi mentah atau kita bilang diduga hoax hingga menjadi berita yang layak tayang. Contohnya ini berasal dari kasus hoax 7 kontainer surat suara. Kasus ini muncul pada 2019 dengan kabar ada 7 kontainer surat suara sudah tercoblos sebelum jelang pemilu. Setelah ditelusuri, ternyata penyebarnya adalah seorang guru geografi. Yang uniknya dari kasus ini, guru ini ternyata bukan yang memproduksi hoax ini. Dia hanya ikut menyebarkan karena fenomena fear of missing out itu, atau kita sebut FOMO. Fenomena ini ketika orang takut ketinggalan sebuah berita, tidak bisa menjadi sumber informasi, dia cepat-cepat mengirimkan itu ke orang lain, padahal dia belum tahu ini fakta atau enggak. Yang mana sebenarnya hoax ini difabrikasi oleh seseorang melalui rekaman suara. Dan guru ini ternyata hanya mendengar dari rekaman suara itu, dan dia langsung menyebarkan informasi itu kemana-mana. Dan informasi ini bagaikan bola salju di WA, langsung ibaratnya menyebarlah ke semuanya gitu. Nah, dia yang terkena dampak itu sendiri. Sorry, hilang. Nah, apa yang harus dilakukan dalam kasus ini kalau kita sebagai wartawan? Sebenarnya cukup mudah ya, tinggal kita bisa melakukan verifikasi saja. Kita bisa melakukan penelusuran terhadap info tersebut, misalnya apakah orang yang menyebarkan itu kredibel atau tidak. Kan akan beda ketika yang menyampaikan info tersebut misalnya seorang Fadlizon atau seorang guru geografi yang memakai akun anonim, itu kan akan menjadi sense lah sebagai jurnalis kita untuk menentukan langkah selanjutnya. Setelah itu kita bisa menanyakan kepada narasumber yang kredibel, narasumber yang kredibel. Misalnya kita nanya ke KPU atau Bawaslu, apakah benar ini terjadi. Setelah itu
jika sudah cukup, kita bisa menelusuri ke lapangan. Misalnya lokasi surat tercoblos itu katanya di Tangerang. Kita bisa langsung sana, harus mendatangi dan cari tahu apakah benar ada kejadian itu di sana. Baru kita buat menjadi satu berita yang utuh. Lanjut, ini ada juga hoax dari influencer atau public figure yang sekarang ini cukup marak ya. Ini sebenarnya sangat mengkhawatirkan bagaimana karena influencer ini sangat dipercaya masyarakat saat ini. Sedangkan mereka itu sering membuat konten seolah-olah itu adalah produk jurnalistik yang melalui tanya jawab dan lain-lain, tapi tanpa melalui dan menaati kaidah jurnalistik itu sendiri. Hasilnya bisa jadi hoax. Kita contoh aja kasusnya Helmi Yahya kemarin. Dalam konten YouTube itu narsumnya mengatakan termogan bisa menyebabkan kanker. Ketakutan itu, hoax itu menyebar sampai sekarang karena efek dari influence-nya Helmi Yahya itu sendiri dengan segala pengikutnya dan tersebar di media sosial. Uniknya, orang yang menyampaikan ini ternyata tidak punya keahlian di bidang kesehatan. Dia ini lebih dikenal sebagai pengamat ekonomi dan politik, sementara ilmu pendidikannya itu di teknik tekstil, hukum, ilmu politik, dan ekonomi tanpa ada satupun pendidikan di kesehatan. Ini kan akan ini ya cukup aneh. Masa ibaratnya kamu menyewa ingin ini apa di sidang, kamu menyewa pengacara, tapi pengacara itu ternyata dokter, kan udah nggak nyambung gitu. Tapi masyarakat percaya karena ini disampaikan oleh influencer dalam sebuah konten influencer. Kasus ini persis sama dengan Anji yang kemarin itu. Lalu caranya gimana untuk mengantisipasi hoax seperti ini? Sebenarnya cukup mudah. Kita tinggal meriset apakah orang yang mengeluarkan statement ini punya kredibilitas terhadap apa yang dibicarakannya tersebut. Kita juga bisa selanjutnya membantah pernyataan itu dengan pernyataan dari ahli, diikuti pernyataan pemerintah. Tapi memang pada akhirnya hoax seperti ini sangat sulit dipulihkan ya, meskipun media sudah mengkonfirmasi berkali-kali. Buktinya sekarang kalau kalian ke manapun pasti termogannya banyak yang ditempel di tangan, bukan di kepala sih. Saya minum dulu bentar. Ya, lanjut ya. Yang kali ini cukup menarik. Hoax yang dibuat oleh pemerintah atau pejabat publik. Contoh kasusnya itu Desa Siluman yang sempat heboh di akhir 2019. Untuk kasus ini sendiri kebetulan saya turun langsung ke lapangan ke Konawe untuk menginvestigasi bersama tim Kompas. Ketika itu sekitar tahun 2019, Sri Mulyani, Menteri Keuangan, tiba-tiba mengeluarkan statement mengejutkan, katanya ada desa siluman, 4 desa siluman yang ada desanya tapi tidak ada penduduknya di daerah Konawe, Sulawesi. Tetapi desa itu ternyata mendapatkan jatah dana desa. Untuk informasi, dana desa itu kebijakan pemerintah Jokowi ya, untuk mengembangkan setiap desa dengan uang tiap tahunnya gitu. Dengan fakta ini, kami kemudian mengonfirmasi ke Kementerian Dalam Negeri. Karena kan Mendagri ini yang mendata desa-desa ini untuk kemudian mendapatkan dana desa. Ketika itu mereka justru dengan tegas mengatakan statement Sri Mulyani ini tidak benar, bahwa tidak ada itu desa siluman atau desa fiktif. Kemendagri juga memastikan semua desa di Konawe sudah sesuai standar untuk mendapatkan dana desa itu. Di titik ini, kita kan ada 2 informasi yang berlawanan, dan dua-duanya dari pemerintah. Kita sebut saja informasi A dari Sri Mulyani dan informasi B ini dari Kemendagri. Ketika ada 2 informasi berlawanan seperti ini, kita sebagai jurnalis, idealnya itu tidak hanya mengadu omongan mereka di media. Sri Mulyani ngomong ini, Kemendagri ngomong ini, diadu tanpa sebuah fakta yang sebenarnya terjadi. Tugas jurnalis itu ya turun langsung ke lapangan untuk memastikan apa sih yang sebenarnya terjadi. Karena itu
tim Kompas saat itu turun langsung dan memutuskan pergi ke Konawe untuk investigasi. Ya, setelah seminggu di sana kami menelusuri dokumen pemerintah peraturan daerah, Perda, ke desanya satu-satu mencari apakah itu benar atau tidak. Ternyata faktanya baik Sri Mulyani ataupun Kemendagri saat itu ternyata menyebarkan informasi yang tidak benar atau kita bilang hoax. Hanya saja hoaxnya ada yang disengaja dan ada yang tidak sengaja. Ini kita detailkan ya. Ternyata di Konawe itu tidak ada namanya desa siluman atau desa fiktif. Yang ada hanya desa yang telah menjadi atau masuk dalam kelurahan. Jadi ketika desa itu dicari, desa itu memang tidak ada karena sudah bukan bentuk desa lagi. Dan buktinya desa itu tidak mendapatkan aliran dari dana desa. Itu membuktikan ucapan Sri Mulyani tidak benar, yang pertama. Sementara itu, klaim Kemendagri juga tidak benar. Ternyata ada puluhan desa di sana yang mengklaim dana desa dengan membuat perda bohong atau perda abal-abal. Dan perda ini disetujui oleh Kemendagri itu sendiri. Nah, di sini kan kita bisa melihat Sri Mulyani tujuannya benar, tapi datanya tidak tepat gitu. Sehingga dia membuat hoax yang tidak disengaja sebenarnya. Sebaliknya, Mendagri sengaja membuat hoax untuk menutupi kesalahan mereka lah ibaratnya, atau itulah. Dari sini bisa kita ambil kesimpulan, sangat penting jurnalis mengetahui fakta di lapangan itu juga agar bisa mengetahui. Pada akhirnya hasil investigasi ini kemudian diminta langsung oleh Kementerian Keuangan, oleh Ibu Sri Mulyani, data dari Kompas itu diminta untuk mereka bisa mengevaluasi penyaluran dana desa pada tahun-tahun berikutnya. Ini berita yang sempat naik di headline harian Kompas saat itu ya, rekayasa demi dana desa. Rekayasa ini maksudnya perdanya yang direkayasa. Ya, yang terakhir. Ini yang paling mengkhawatirkan sebenarnya, karena media yang harusnya jadi sumber kebenaran justru menghasilkan kebohongan. Contohnya apa sih hoax yang dibuat media? Contohnya ada kemarin itu tanah bergerak di Tangsel, di Tangerang Selatan. Kebetulan ini teman saya sendiri yang langsung berada di sana meliput. Ini sempat menghebohkan karena ditakutkan fenomena tanah bergerak ini mungkin ada potensi likuifaksi mungkin yang pernah terjadi di Palu. Kalau teman-teman tahu ketika gempa tanah itu berubah menjadi liquid atau jadi cair. Saat itu dengan modal statement dari warga yang rumahnya ambruk ini, banyak wartawan yang terkecoh. Mereka mengambil mentah-mentah laporan dari warga yang punya rumah tanpa ke lapangan terlebih dahulu. Langsung dibuat berita. Kenyataannya setelah ditelusuri ke lapangan, rumah itu ternyata berada di samping jurang. Setelah dikonfirmasi ke ahli dan ke lapangan diketahui ambruknya rumah ini ternyata sebuah kewajaran karena berada di sudut yang curam atau jadi ketika terkena hujan atau mendapatkan beban berlebih karena banyaknya rumah di sana, otomatis dia akan bergerak tanahnya. Ini contoh yang di atas ya. Terus yang contoh di bawah juga ada berita tentang Merapi erupsi yang baru terjadi belum lama ini. Judul dari CNN itu Merapi erupsi, warga Sleman berlarian hindari awan panas. Ini kalau kita lebih detail, ini sebenarnya terjadi bukan hoax, tapi bagaimana judul clickbait itu ternyata bisa menimbulkan tafsir yang akan bisa menjadi hoax gitu. Kenyataannya yang lari itu, yang warga yang berlarian itu ternyata warga dusun Kali Tengah Lor. Warga dusun. Sedangkan Sleman itu adalah kabupaten. Jadi kalau dikatakan warga Sleman yang berlari, itu udah sangat jauh sekali, berarti cakupannya itu udah besar sekali gitu. Sedangkan dusun itu kan yang dekat ke sana, yang paling dekat. Nah, karena clickbait ini bisa membuat hoax yang mengkhawatirkan bahkan seluruh warga Sleman mungkin pada saat itu. Ini kan berbahaya kalau kita lihat. Nah, dari sini kita bisa mengambil kesimpulan bagaimana sebagai jurnalis kita itu intinya nggak boleh asal ngutip, lalu juga harus menanyakan
sebuah informasi terhadap kepada narsum yang kredibel di bidangnya. Kemudian riset sebelum menghasilkan sebuah berita. Penting juga, sangat penting itu untuk disiplin verifikasi. Jangan hanya asal ngutip, dan tentu terakhir itu tidak clickbait ya. Oke, ini tadi ya hampir sama, senjata melawan hoax itu sebenarnya ya paling utama itu ya kritis ya. Kemudian kita disiplin verifikasi, dan itu terjun ke lapangan, narsum yang kredibel, dan yang lain-lain. Verifikasi ini sebenarnya yang membedakan kita dari yang lain-lain, dari misalnya influencer dan lain-lain, karena mereka tidak punya itu. Kita ini yang media, sebagai media yang menerapkan itu kan. Ini juga sebenarnya yang membuat media sebenarnya masih punya masa depan dan tetap bisa hidup karena kita punya kredibilitas itu. Tadi juga sempat disampaikan Pak Nigar, betul benar banget kalau kata Pak Nigar itu wartawan itu harus ke lapangan. Kalau wejangan dari senior Kompas itu selalu wartawan itu sebenarnya bukan penulis atau bukan tugasnya wawancara. Wartawan itu adalah pekerjaan kaki. Yang mana semakin banyak kita berjalan, semakin banyak fakta atau kebenaran yang kita ketahui. Jadi ya kita harus benar-benar ke lapangan mencari tahu, itu kuncinya, mengetahui kebenaran itu dari situ sebenarnya. Lalu mengapa sih media perlu tetap kredibel saat ini? Media itu harus sekarang itu kredibel karena ini salah satu cara kita sebenarnya untuk menang berperang melawan hoax. Karena kan hoax menyuarakan kebohongan. Sebaliknya jurnalis harus mengcounter itu dengan kebenaran. Karena keunggulan media satu-satunya saat ini ya karena bisa dipercaya. Karena dengan kaidah-kaidah jurnalistik itu ya informasi kita hampir pasti akan benar. Seharusnya jika proses-prosesnya dijalankan dengan benar juga. Kredibilitas ini yang membuat kita media massa arus utama masih punya masa depan. Jadi buat teman-teman yang ingin jadi jurnalis harusnya sih nggak khawatir ya jika ingin jadi wartawan setelah lulus nanti. Karena kalau kredibilitas itu kenapa menjadi yang utama? Karena kalau kita bersaing dengan buzzer dan influencer, kita nggak bisa menyaingi mereka dalam hal subjektivitas. Mereka bisa memberikan sesuatu yang ingin pendukungnya dengar gitu loh. Sedangkan kita nggak bisa. Yang kita lakukan adalah mengungkapkan apa yang sebenarnya terjadi dengan objektivitas kita itu. Oke, ya ini udah mau yang terakhir sih. Saya coba cerita sedikit ya tentang bagaimana sih pendidikan dan pendidikan latihan di Kompas waktu itu. Ketika itu saya pernah diajari oleh salah satu wartawan yang sudah pensiun, namanya Mas Louis. Dia bekerja sudah di abad sebelumnya lah, tahun 80-an ke atas gitu. Ketika itu dia pernah bercerita, katanya dulu dia pernah mengajar dan ada seorang calon jurnalis baru. Jurnalis itu diberi tugas menulis berita kuliner. Setelah dikumpulkan, hasilnya ternyata sangat bagus. Mas Louis ini sampai bisa membayangkan rasa makanan itu di lidahnya karena sebuah tulisan saja gitu. Dia pun besok mencoba ke restoran tersebut. Restoran itu kebetulan berada di Jogja dan pelatihan ada di Jakarta, jadi dia harus naik kereta. Nah, pada saat masuk kelas lagi, beberapa hari setelahnya, Mas Louis ini marah-marah. Dia nanya ke calon jurnalis baru ini, kamu gimana sih nulis berita tetapi nggak dikasih tahu kalau ternyata itu restorannya libur. Jadi Mas Louis ke Jogja pulang dengan tangan kosong karena berita itu tidak lengkap gitu, tidak akurat. Dari kisah sederhana ini Mas Louis ingin menyampaikan sebenarnya, percuma berita kamu bagus, berita kamu detail dengan segala macamnya, ataupun viral dan lain-lain, kalau pada akhirnya itu nggak akurat. Jadi yang paling pertama itu membuat berita itu ya akurasi, dan akurasi. 3 kata ini yang harus selalu ditancapkan dalam pikiran seorang jurnalis. Kenapa akurasi ini penting? Fungsi media itu kan bagaimana berita kita bisa mendudukkan sebuah perkara, menjelaskan perkara secara detail. Nah,
tanpa akurat ini bagaimana kita bisa mendudukkan perkara itu kalau dari awal data mentah kita aja sudah salah gitu. Nah, ini yang harus jadi perhatian teman-teman. Nah, ini mungkin ada sedikit ini ya, laporan dari sebuah ini lembaga kalau tingkat kepercayaan terhadap media itu terus meningkat ya, ini di tengah badai hoax mungkin ada sedikit harapan ya bagi jurnalis bahwa kepercayaan terhadap media ini semakin naik. Ini bisa jadi penyemangat juga mungkin buat teman-teman orangnya yang lain. Yang terakhir, prinsip yang perlu ditanamkan oleh teman-teman semua jika ingin jadi jurnalis nanti. Jurnalis itu tentunya mengarahkan masyarakat menuju titik terang, bukan semakin membuat masyarakat yang sudah dipenuhi dengan hoaks dan lain-lain justru terjerembab ke lorong yang semakin gelap. Karena itu kita perlu benar-benar menjaga disiplin verifikasi dan lain-lainnya itu demi menjaga kebenaran dari sebuah berita, bukan malah menyebarkan dan memproduksi malah berita yang salah. Oke, mungkin itu aja dari saya. Sorry ya agak panjang. Buat nanti yang mau nanya, silakan tentang apapun soal dunia jurnalistik ataupun apapun, mungkin saya bisa menjawab. Makasih. Baik, terima kasih sekali lagi buat Kak Alfian dan Kak Kelvin. Nah, sekarang kita akan ada di sesi tanya jawab ya, Q&A ya. Sudah banyak yang masuk nih Kak pertanyaan. Saya bacakan dari pertanyaan yang di atas ya Kak ya. Dari Trela, angkatan 2018, pertanyaannya, tanggapan kakak terkait judul Detik yang kurang humanis yang beredar kemarin. Ini pertanyaan ditujukan kepada Kak Alfian. Boleh Kak Alfian dijawab? Oke. Udah dengar lagi belum ya? Udah ya? Sebenarnya gini sih, kalau menurut aku, oh ya BTW, terima kasih Trela buat pertanyaannya. Oke, sebenarnya sih gini ya, kalau terkait judul Detik yang kurang humanis, jujur aku belum baca, aku nggak tahu ini. Tapi kalau misalkan itu kita lihat dari sumbernya Detik, sebenarnya ada pertanyaan ya sih, masing-masing badan ataupun apa ya namanya instansi media itu kan dia punya balik lagi walaupun ini semua kenetralan dan independensi, di baliknya tetap ada kepentingan ya bisnis gitu. Sebenarnya apa yang tujuan mereka untuk menerbitkan atau judul yang kurang humanis tersebut gitu. Jadi kalau seperti itu sih tanggapan aku sih selama itu bukan yang hoax atau gimana dan tidak menimbulkan keresahan publik ya, itu tidak akan menjadi terlalu masalah sih gitu. Cuma yang penting sih dia tetap di jalannya yang kayak netral, terus memberitakan yang benar gitu. Lagian juga dengan timbulnya seperti itu, kita tetap baca Detik kan, Detik itu lumayan kredibilitasnya tinggi gitu. Cuman aku kurang tahu itu di postnya di websitenya atau di sosial medianya ya. Thank you. Gitu sih paling tanggapan aku. Baik, terima kasih Kak. Nah, ada pertanyaan kedua nih Kak. Dari Sharon, angkatan 2019. Apa yang membuat orang itu lebih percaya terhadap berita hoax daripada berita aslinya? Ini pertanyaan ditujukan kepada Kak Kelvin. Boleh dijawab ya Kak Kelvin ya? Silahkan. Ya. Kalau dari sudut pandang aku sendiri sih, kenapa hoax lebih mudah menyebar itu karena berita hoax itu pasti lebih menggugah emosi ya. Mereka itu lebih ibaratnya kalau kata zaman sekarang lebay lah ibaratnya, mengeksploitasi emosi itu. Jadi orang akan lebih tergugah gitu dengan emosi itu dibandingkan berita media arus utama yang cenderung membosankan, cenderung objektif dan mengungkapkan kenyataan kan agak boring bagi pembaca. Apalagi kalau kita bicara politik, itu kan semua tentang subjektivitas. Misalnya pendukung Prabowo pasti ingin mendengar Jokowi ibaratnya kesalahan Jokowi. Sebaliknya pendukung Jokowi dulu ingin mendengar kesalahan Prabowo. Kan di media tidak bisa menyajikan itu. Sedangkan dengan buzzer politik dan lain dengan segala hoaxnya, berita-berita
dengan mengandung subjektivitas itu bisa diproduksi, dan itu sangat disukai bagi orang-orang yang pengikut-pengikut mereka. Itu sih paling, Fajar. Baik, demikian jawaban dari Kak Kelvin untuk pertanyaan dari Sharon. Nah, pertanyaan selanjutnya nih Kak, ada dari Alicia Ciara, angkatan 2018. Mungkin tapi sebelum masuk ke pertanyaan Alicia nih, saya ada pertanyaan nih untuk kakak pemateri kita hari ini. Kak, kalau kita ngomongin jurnalistik ya, kita tidak terlepas dari kegiatan bisnis dari suatu media. Betul ya Kak ya? Kadang itu media yang memulai ya, kayak media startup yang bergerak hanya di social media platform kayak misalkan cuma Instagram atau startup aplikasi-aplikasi baru kayak gitu ya Kak ya. Itu kan kadang perlu juga insight-nya dari pemirsanya atau khalayaknya gitu kan Kak. Dengan kode-kode yang seperti tadi sudah dikatakan oleh kakak-kakaknya, kita harus tetap memegang erat kode jurnalistik, tapi ada permainan nggak sih Kak di dalam lingkup kayak di digital di media dalam bisnis, kaitannya bisnis yang permainan seperti itu Kak, untuk mengangkat insight dari khalayak itu sendiri gitu Kak. Terima kasih Kak, boleh dijawab keduanya atau Kak Kelvin terlebih dahulu mungkin? Kalau soal dalam trik-trik gini sih kurang paham ya. Palingan kalau untuk mengangkat traffic itu kita sering diarahkan itu untuk lebih paham membuat judul yang sesuai SEO paling. Judulnya mungkin lebih mengandung nama orang yang sedang diberitakan itu, yang sedang ramai dibincangkan, atau topik-topik yang dibincangkan itu harusnya masuk ke dalam judul. Paling itu saja sih, kalau trik-trik itu mungkin media sosial lebih paham nih. Alfian coba. Oke, thank you Fajar pertanyaannya. Jadi gini, emang ini aku ambil contoh di perusahaan aku ya, Brilionet. Di Brilionet ini kita nggak jauh sebenarnya apa di balik ini semua yang kita tujukan. Mau Brilionet punya berita apa kek, mau kita tulis konten apa kek di sosial media, nggak jauh, semuanya itu bisnis. Bisnis yang kita dapat itu apa? Iklan. Iklan-iklan yang ada di website kita, sosial media kita, Instagram gitu, partnership, sponsor dan lain-lain itu semua masuk melalui apa? Iya, engagement rate gitu, traffic ya semuanya. Lalu kalau emang kita cuma ngumpulin yang berita-berita gitu, itu atau kita posting berita gitu ya, yang benar itu akan cenderung boring sih memang kalau secara sosial media ya. Apalagi ya gak banyak lah orang yang terlalu mau tahu ya, apalagi kalau Brilionet itu punya segmentasi itu milenial ya, dari umur 15 sampai 35 tahun, milenial dan Gen Z lah ya berarti. Seperti itu. Jadi gimana sih kita ngebangun trafficnya biar ada sih di bisnis di belakang ini tetap jalan gitu ya. Walaupun kita tetap jalanin yang namanya mengposting atau mengupload atau menulis berita yang tetap harus dipercaya. Salah satunya adalah kita bikin yang namanya konten selingan kalau di sosial media gitu ya. Konten yang menaikkan engagement. Contohnya yang kita punya yang namanya pilar Brilio ngakak. Itu engagement-nya tinggi. Tetap harus ada source-nya. Kita kutip dari Twitter, kita cantumin. Ini punya siapa sih, kutipannya siapa sih, tweet-nya siapa sih, seperti itu. Atau kita bikin konten lain yang lebih insightful, misalkan tips muda-mudi gitu. Kadang ya walaupun tidak bukan berita ini, tapi itu lebih ke lifestyle. Tips muda-mudi gimana caranya menjalankan pola hidup sehat. Nah, itu biasa generasi muda lebih tertarik seperti itu. Nah, seperti itu kalau trafficnya udah jalan, biasanya kita juga itu bantu ke si berita-berita yang generalnya, yang emang regulernya. Seperti itu sih. Semoga menjawab ya, Fajar. Baik, terima kasih Kak Kelvin dan Kak Alfian. Nah, selanjutnya kita ada di pertanyaan tadi. Teman kita dari Alicia Ciara, angkatan 2018, bertanya bagaimana cara media tetap menjadi relevan sekaligus tetap etis meskipun sekarang semua orang mempunyai kesempatan menjadi citizen jurnalis, karena sekarang di media sosial pun banyak pihak-pihak yang membuat akun informasi informal seperti Lambe Tura dan lain sebagainya mungkin juga ya, ditujukan kepada Kak Alvin dan juga Kak Kelvin juga. Keduanya pemateri. Silakan dijawab mungkin dari Kak Kelvin terlebih dahulu. Oke, kalau aku mungkin singkat aja ya.
yang bisa membuat kita menang ya tadi kebenaran tadi, kredibilitas tadi, dan objektivitas. Ya karena kan orang pada akhirnya ketika kasus itu viral, kasus itu besar, orang ujung-ujungnya akan mencari sebuah kebenaran. Apa sih yang sebenarnya terjadi gitu. Nggak mungkin orang ingin mencari berita yang nggak benar terus. Nah, misalnya apalagi kita bicara COVID ya, pandemi yang berurusan dengan nyawa orang banyak. Nggak mungkin kan orang ingin udah tahu itu hoax, dia justru ingin, ya udah saya percaya ini aja. Justru kan dia ingin mencari kebenarannya sebenarnya apa sih. Nah, itu yang menjadi keunggulan kita itu sebenarnya itu dari akun-akun anonim atau informan-informan yang tadi bilang citizen journalism itu sih keunggulan kita paling. Baik, terima kasih Kak Kelvin. Selanjutnya mungkin jawaban dari Kak Alfian. Iya, sebenarnya jawabannya Kak Kelvin udah mewakilkan banget, cuman aku tambahin aja sih, intinya kan ada pembeda di mana citizen jurnalis sama kita sebagai instansi media yang masif ya, gitu, yang punya kalayaknya masif gitu loh. Balik lagi ini semua memang gimana ya? Kalau ini kepercayaan ya gitu. Struktur kepercayaannya itu adalah kalau misalkan kita aja sebagai instansi yang besar itu tidak mempertahankan relevan dan etis gitu ya, siapa lagi yang bisa dipercaya gitu loh. Karena balik lagi kan, citizen jurnalis itu walaupun mereka melakukan verifikasi terus melakukan akurasinya seperti apa, tetap aja tidak mungkin ngalahin lapisan-lapisan verifikasinya ini ya, apalagi misalkan sekelas Kompas gitu ya kan. Jadi ini balik lagi sih ke gimana kita sebagai badan media massanya mau dipandang masyarakat. Kalau kita bisa mikir seperti itu ya, atau kita mau menyampaikan, memang kita mau menyampaikan yang benar, pasti kita tetap akan mempertahankan etisnya kita dan relevannya kita sih dalam menyampaikan pesan ke masyarakat. Seperti itu. Baik, terima kasih Kak Kelvin dan Kak Alfian. Nah, selanjutnya nih Kak, wah saking banyak pertanyaan nih. Temanya sangat menarik ya tentunya teman-teman yang di sini, teman-teman dari UKMF Oranye. Nah, kita ada pertanyaan dari Diah Azhar dari angkatan 2018 lagi nih Kak. Apa sih yang bisa kita lakukan sebagai mahasiswa untuk memerangi hoax yang dipercaya oleh orang tua kita? Sudah dikasih unjuk fakta dan sebenarnya berita online, tapi masih sulit untuk mempercayai fakta yang di lapangan. Mungkin seperti itu singkatnya sih Kak. Ini pertanyaan ditujukan kepada kedua pemateri kita juga hari ini. Nah, mungkin pertanyaannya, jawabannya mulai dari Kak Alfian terlebih dahulu. Baik. Oke, ini karena ini ya, orang tua aku juga kayak gitu yang tadi aku present ke kalian, itu benar-benar depan mata. Orang tua aku percaya hoax gitu ya, terutama yang dikirimin dari pesan singkat di WhatsApp grup keluarga. Jadi gini, aku agak sulit ya kalau sampai udah dikasih faktanya gimana, itu mereka masih nggak percaya. Mungkin mereka akan lebih percaya berita konvensional seperti TV gitu ya. Mungkin biasa TV bisa lebih apa ya, kalau untuk orang tua TV itu akan lebih dipercaya. Tapi aku pernah sekali melakukan eksperimen gitu, aku nggak tahu bisa menjawab atau enggak. Aku kirim benar-benar tulisan aku sendiri, aku ketik di WhatsApp, seakan-akan itu berita forward, aku kirim ke orang tua aku, sehingga itu kesannya pesan forward ya, dan dia percaya gitu loh. Mungkin itu bisa jadi salah satu cara untuk dia, coba aja kirim seakan-akan kamu bikin berita, tapi yang benar ya, gitu. Supaya mungkin orang tua kamu bisa baca itu dan ternyata oh iya gitu. Kalau memang tidak bisa pakai nama kamu, coba dikirimnya dari kakak kamu atau mungkin dari papa kamu, dari orang tua yang lain gitu. Semoga bisa nyampe ke orang tua kamu dan bisa lebih dipercaya sih gitu. Intinya sih kita tidak boleh nyerah ya sebagai mahasiswa komunikasi dan jurnalistik, apalagi yang tergabung di Oranye. Jangan sampai orang tua kita yang dekat sama kita itu percaya hoax gitu. Thank you. Baik, terima kasih Kak Alfian. Selanjutnya Kak Kelvin mungkin mau menjawab juga, silahkan. Ya, untuk tadi sih jawaban Alfian udah lengkap ya. Paling aku nambahin dikit aja. Kalau orang tua itu kan lebih ke ini ya, pola pikir ya. Karena mereka
terkadang itu lebih percaya keluarga atau temannya dibandingkan media sendiri. Ya ini sebenarnya harus sabar aja sih, kasih tahu aja pelan-pelan. Apalagi kan pasti udah sering salah tuh sebuah misalnya WhatsApp yang sudah di-share-nya kan pasti sering salah dengan kenyataannya kan pasti berbeda. Kasih aja terus kenyataannya ujungnya seperti apa. Nanti kan lama-lama mungkin bisa belajar atau sadar sendiri gitu loh, bahwa yang disebarkan ini lebih banyak salahnya dibandingkan benar. Mungkin dari situ bisa belajar sendiri nanti, karena susah orang tua. Itu aja sih. Saya setuju sih Kak Kelvin. Oke, terima kasih jawabannya dari Kak Kelvin dan juga Kak Alfian. Ini ada 2 pertanyaan lagi, jadi sebelum nanti lanjut ke sesi berikutnya, kita akan melihat 2 pertanyaan. Yang pertama, 2 pertanyaan terakhir ini, yang pertama dari Febriana Angelina dari angkatan 2019. Apa sih ciri-ciri hoax yang beredar di sosmed, terutama yang dari influencer? Nah, ini juga jawabannya ditujukannya untuk kedua pemateri kita hari ini. Boleh dijawab mungkin dari Kak Kelvin terlebih dahulu. Terima kasih. Oke, kalau tadi sendiri kan hoax di sosmed yang dari influencer kan udah cukup banyak juga ya, yang tadi ada di materi juga. Ya mungkin yang aku sorotin ya yang dari YouTube itu, misalnya ada talk show dengan tema yang penting, misalnya pandemi dan lain-lain, ya dilihat aja gitu. Sumbernya siapa sih yang ngomong ya, kalau misalnya dia nggak kredibel dengan apa yang diomongin, misalnya dia biasa kalian lihat di TV sebagai pengamat politik, ngomongin Prabowo, Jokowi, dan lain-lain, tiba-tiba ngomongin kesehatan kan pasti udah aneh, ngapain dipercaya. Paling itu ya sih, lebihnya mungkin dari Alfian, lebih sosial media kan pasti lebih detail lagi. Thank you. Oke, thank you Febriani. Pertanyaannya, kalau perihal dari influencer menyampaikan hoax gini, influencer itu perorangan atau mungkin memang dia ada manajemennya kali ya. Cuman kembali lagi tujuan dia apa gitu, goalsnya dia itu apa sih sebagai seorang influencer? Gak lain dan gak bukan pasti cari kita bahasnya ini cari uang ya. Tujuan dia ngomong itu apa kita harus tahu gitu. Nggak jauh-jauh pasti itu untuk kepentingan pribadi dong, ya kan? Berbeda dengan instansi gitu yang punya kepentingannya tuh luas gitu, nggak cuman nggak cuman perihal uang gitu, tapi juga nama satu perusahaan yang punya karyawan banyak gitu kan ya. Nah, ciri-cirinya ya apa ya? Ya balik lagi sih ke yang dari tadi aku dan Kak Kelvin ngomong ya. Itu semua pasti harus ada sumbernya. Beritanya udah dapat dari mana? Apakah udah ada di berita yang media yang mana? Yang bicara itu siapa gitu loh, yang kalaupun di berita itu udah itu yang bicara siapa, presiden kah, menteri apa atau apa, topiknya apa, apakah ada menyulut suatu suatu badan atau gimana, pokoknya nggak boleh provokasi kan, namanya berita itu kan atau informasi kan. Seperti itu sih, kita jadi pintar-pintar aja sih ya sebagai mahasiswa komunikasi gitu, kita udah ngerti lah mana bahasa yang baik, mana bahasa yang benar, mana berita informasi yang bisa kita pilah-pilah. Seperti itu sih. Terima kasih. Oke Kak, terima kasih. Nah, ini pertanyaan terakhir terkhusus ya, langsung di situ dari Alicia Ciara lagi ya, kembali lagi teman kita Alicia, angkatan 2018, menanyakan untuk sempat disinggung tadi bahwa menurut riset, kepercayaan masyarakat terhadap media meningkat. Apa senjata media untuk menunjukkan kredibilitas mereka di tengah masyarakat yang mungkin literasinya masih belum tinggi, dan bagaimana media bisa mempertahankan kepercayaan ini? Pertanyaan ini terkhusus untuk Kak Kelvin. Mungkin Kak Kelvin langsung menjawabnya. Terima kasih. Oke. Thank you Alicia. Alicia ini kayaknya mau jadi jurnalis ini ya. Udah 2 kali nanya kayaknya. Agak semangat ya. Oke, kalau aku sih singkat aja ya kembali lagi tadi, yang penting media, kita sebagai jurnalis ya jangan justru ikut menyebarkan hoax ya, kita kan tugasnya memberantas hoax. Ya jangan justru kita ada hoax karena
media sekarang menuntut klik atau menuntut traffic, kita justru menunggangi hoax-hoax itu dengan clickbait, dengan justru malah semakin banyak menyebarkan hoax-hoax itu dengan judul-judul kontroversial, karena kan banyak masyarakat kita masih membaca judul, masih sedikit yang membaca keseluruhan artikelnya. Nah, dari judul itu kita sebenarnya bisa mulai untuk memberikan kepercayaan kepada masyarakat itu. Nah, lama-lama nanti akan terbentuk sih kepercayaan itu, karena kan dari laporan yang tadi sempat saya sampaikan juga, bahwa setiap tahun itu kepercayaannya semakin meningkat karena orang lama-lama bosan juga dihajar dengan hoax lagi gitu. Ya sulitnya memang literasi Indonesia ini masih rendah. Ya tadi seperti saya bilang, orang mengambil kesimpulan hanya dari judul, padahal kan faktanya itu ada di artikelnya. Ya tetapi sering perjalanan mungkin bisa semakin bagus dan semakin meningkat lagi. Intinya yaitu media jangan justru jadi sumber hoax gitu loh. Itu aja sih paling. Thank you. Wow, luar biasa jawabannya, materinya teman-teman pada siang hari ini dari Kak Kelvin dan juga Kak Alfian juga. Nah, teman-teman terima kasih juga yang sudah mengirimkan pertanyaan di kolom chat. Namun apabila nanti ada pertanyaan lagi, boleh DM atau berkomunikasi dengan Kak Kelvin, Kak Alfian juga melalui teman-teman yang ada di sini juga, bahkan juga berkomunikasi dengan Bapak Ibu dosen kita ya. Selanjutnya kita akan masuk pada sesi workshop yang langsung saja akan dipandu oleh Kak Alfian ya. Untuk sesi workshop kali ini, waktu dan layar dalam waktu durasi 25 menit dipersilahkan. Terima kasih. Oke, terima kasih waktunya dan terima kasih udah memilih workshopnya ya. Oke, sebenarnya simpel aja sih karena aku specialty-nya di sosial media gitu dan kita akan berbicara dengan jurnalistik. Aku pengen ajak teman-teman orangnya itu yang bisa latihan sedikit. Siapa tahu nanti kelak ada yang jadi social media specialist di publisher gitu ya. Nah, jadi aku cuma mau gini sih, kalian pilih, pasti kalian sering dong ya baca berita atau mungkin kalian tahu tren-tren atau apa sih lagi ada apa sih di sekitar kita personally ya, mungkin kita tarik 1 minggu belakangan boleh apa aja, mau desnya misalkan politik, hukum atau mungkin lifestyle, sport, terah apapun itu boleh, tapi kalian tulis. Jadi yang aku perlu itu adalah judul, itu perlu tagline kopinya itu dari subjudul, tagline gitu ya. Dan aku minta source-nya sama aku mau minta kalian cari gambarnya juga. Gitu. Paling seperti itu sih pelatihannya. Nah, terus aku pengen lihat gimana cara kalian menulisnya, cari source-nya dan gimana sih pendekatannya dan segmentasinya juga seperti apa. Gitu ya. Paling seperti itu aja sih workshopnya. Jadi gimana, Fajar? Biar dicoba dulu ya, dicari dulu, atau gimana? Boleh. Kita kasih waktu buat teman-teman, ya Kak ya. Dalam waktu 25 menit ini, teman-teman, para partisipan yang ada di room Zoom kali ini, boleh langsung bergegas. Tapi jangan meninggalkan ruangan ya kan, karena mungkin ada beberapa menggunakan PC, ya kan? Atau kameranya boleh di-off, kalau misalkan pakai handphone, langsung tadi untuk mencari berita seminggu ke belakang ya Kak ya? Ya, seminggu belakang. Mungkin jangan sampai 25 menit ya, karena kan kita nanti evaluasi bareng-bareng sedikit ya, sekilas. Oh, baik. Mungkin 15 menit yang singkat aja, nggak usah yang susah-susah, nggak usah yang gimana-gimana, nggak usah terlalu rapi juga. Aku cuma pengen lihat aja sekilas kalian gimana mencarinya. Sama, yang penting gimana sih kalian bukan cari berita hoax itu ya, poinnya. Okay. Oh ya, mohon maaf untuk Kak Alfian dan untuk Fajar, aku interupsi sebentar. Tadi kan workshopnya disuruh mencari gambar dan sumber ya. Ini aku sudah nyalakan untuk partisipan supaya bisa screen sharing ya. Jadi nanti untuk kelancarannya partisipannya boleh dipilih aja untuk screen share. Itu aja. Makasih ya. Oke, terima kasih. Oke, berarti ini sekarang aku hitung 14.30 ya. Berarti mungkin kita akan kumpulin di 14.45. Gimana?
Baik, boleh Kak, boleh Kak, boleh. Jadi teman-teman langsung aja eksekusi untuk pelatihan kita pada siang hari ini seperti tadi yang disampaikan, berita seminggu ke belakang atau yang lagi masih hangat-hangat diperbincangkan ya Kak ya. Oke, terima Ya. kasih. Selamat mencoba teman-teman, semangat.
Gimana? Udah? Belum nih? Udah 14.45. Oke, kayaknya sudah sih, Kak. Atau sudah Udah ya? pusing? Gak Oke, apa-apa. teman-teman yang sudah boleh menyalakan kameranya dan bersiap-siap untuk Kak Alfian memilih di antara partisipan yang hadir pada hari ini dan bersiap-siap siapakah dia. Boleh Kak, langsung Kak diambil alih kembali. Terima kasih. Ya. Gimana nih? Udah boleh kirim kali ya lewat chat dulu. Nanti aku pilih-pilih buat share screen ya. Biar kita sharing sama-sama. Biar tahu kenapa milih topik itu. Gimana sih tadi 15 menit proses pencariannya. Seperti itu ya. Oke, teman-teman yang sudah selesai langsung share ya. Langsung share hasil teman-teman, hasil temuan teman-teman nih. Artikel apa selama seminggu atau sepekan terakhir ini pasti banyak yang terjadi di sekitar kita ya atau di negara kita. Boleh dari apapun ya, tadi Kak Alfiani juga menjelaskan boleh dari lifestyle atau apapun, politik, ekonomi, begitu. Jadi langsung dikirim, nanti akan dipilih dan kita akan belajar bersama bagaimana menjadi seorang jurnalistik yang lebih baik tentunya. Oke ya teman-teman ya. Baik, sudah beberapa yang mengirimkan. Mungkin yang lain boleh langsung send aja di kolom chat ya. Langsung dikirimkan tanpa berlama-lama lagi karena kita juga sudah mau hampir di penghujung acara. Aduh, tema yang sangat menarik, topik yang sangat menarik, tapi sayang terbatas waktu ya. Sekali lagi, ayo teman-teman dikirimkan lagi hasil teman-teman mencari artikel atau mencari tadi tagline atau berita yang sedang terjadi di sekitar kita. Boleh? Kak, kalau saya ngirim file gede, boleh nggak sih? Maksudnya file tulisan saya sih. Karena sebenarnya saya juga tertarik maksudnya akhir-akhir ini banyak menulis gitu. Boleh ya Kak ya? Oh, boleh dong. Boleh ya? Boleh. Nanti kalau misalkan memang tulisannya menarik, nanti aku bantu tuh masukin ke ini, ke website Brilio. Oh, baik. Saya sudah mengirimkan Kak. Terima kasih. Ya. Oke, Fajar teman-teman angkatan yang berapa, lain. Fajar? Bagaimana Kak? Fajar angkatan berapa? Saya angkatan 2018 Kak. Jurnalistik juga? Iya betul, jurnalistik. Kebetulan juga mengambil konsentrasinya di jurnalistik. Iya. Belum magang ya sekarang ya? Kebetulan saya juga magang nih Kak, dalam tahap magang, semester magang di semester ini. Oh, udah tapi lagi magang? Sudah. Di mana? Di media juga? Apa di mana? Lebih tepatnya di startup sih Kak, tapi di bagian tim jurnalistik dan broadcasting juga. Oke. Oke teman-teman, bagaimana? Sudahkah teman-teman langsung nyalakan kameranya lagi? Waduh, kangen nih tadi sekitar 15 menit tidak melihat teman-teman di sini. Boleh kembali dinyalakan kameranya? Oke, yang lain boleh dinyalakan lagi sambil kita. Gimana Kak? Sudah langsung kita mau ini buat dievaluasi bareng-bareng? Boleh langsung ya Kak? Iya, Ya? dong iya.
Ini Alisa Ciara nggak mau magang di Brilio? Brilio, haha, lagi nunggu itu sih, lagi nunggu Brilio buka dulu dong. Nanti diinin langsung deh. Brilio banget loh cara nulis ininya loh, cara beritanya loh. Bolehkah jika ada tawaran magang? Tapi kebetulan aku itu sih, aku lagi magang di sosial media Vcom sih. Oh. Ya. Apa nanti kalau memang mau lagi kontak Ya. aja. Siapapun di sini yang memang butuh bisa ini ya, hubungin aja nggak apa-apa. Siapa tahu lagi ada. Iya. Aku lagi sambil itu sih, sambil nyari lamaran magang lain, mungkin ada yang bisa dilakukan dari rumah juga. Jadi kalau ada info di Brilio boleh, Kak. Aku kebetulan emang suka berita-berita yang lifestyle gitu. Aduh, pengalaman semua masuk. Oke. Well, mobil. Ini masih ada lagi yang mau kirim atau gimana? Sudah aja kali ya Kak ya, dicukupkan mungkin Iya. karena terbatas waktu juga, boleh Ya, langsung diambil alih ya Kak ya. pekan ini berikut pendapat dari permintaan maaf di komponen menyampaikan permintaan maaf Nur Anda terkait wajah di kehidupan seks Nur Anda dipercaya usai jadi. Oke. Ini aku tertarik sama yang pertama, sama sih punya Alisa sih. Mau share screen nggak kalian? Kayak mungkin foto yang kalian ambil seperti apa, gambar yang mau kalian pakai buat di sosial media seperti apa? Untuk Matthew dan Alisa. Mungkin ya, kalau aku masih Padahal aku sih kalau aku sih ketemu beritanya di website langsung aku bikin sendiri tagline-nya, beda sama judul. Jadi kalian tadi nggak sempat cari ininya ya, maksud kayak foto kontennya gitu, mungkin kalian nggak sempat cari ya? Sempat cari, ketemu sih di websitenya langsung sama yang foto langsung dari sono punya. Oh gitu. Aduh, Oke. Tapi nggak apa-apa sih. Menurut aku ini udah bagus buat kayak yang dia ini, mungkin dia kalau sepanjang ini berarti mungkin dari strip sampai bawah itu dipakainya di caption ya. Gitu. Terus Jakarta dan dalam sepekan ini berikut pendapat dari BMKG. Intinya sih gini sih, menulis berita di sosial media itu agak lebih tricky ya. Kalau kita evaluasi sedikit aja ya, Fajar, aku kasih sedikit. Jadi sedikit tricky karena gini, balik lagi emang engage, kata-kata yang engaging itu tetap perlu, tapi jangan sampai clickbait ya, gitu. Karena kalau misalkan kita tulis, misalkan Alexandra ini bagus nih beritanya, di Jakarta diguyur hujan dalam sepekan ini, berikut pendapat dari BMKG. Nah itu kan ada, dia kasih apa ya, kayak sedikit cuplikan bahwa oh ini ada pendapatnya BMKG. Sebenarnya sih sama website, cuman mungkin harus lebih ditonjolin. Intinya berita di sosial media itu harus instan. Kamu harus gimana caranya tulis di dalam satu gambar atau mungkin ada gambarnya, gimana orang baca berita itu bisa langsung tahu, oh ini loh beritanya. Nggak boleh ditunda-tunda, nggak boleh nanti ditunggu di caption, anggapannya gitu. Atau kalian nggak bisa berpikir itu ada badan beritanya. Karena orang nggak baca itu biasanya di sosial media, orang lebih suka lihat gambar. Gitu sih. Tapi jangan sampai clickbait dan jangan sampai menggiring kayak yang salah ya. Sekali lagi, menurut aku ini tulisannya sih udah bagus, khususnya misalkan kayak punyanya, bentar ya, punyanya Alexandra sama punyanya Alisa. Berarti ini udah Fajar, ini udah semua ya?
Ya, sudah Kak. Oke. Sudah Kak? Sudah selesai? Udah, tapi untuk tadi yang aku sebutin, yang aku bilang bagus, Alisa dan apa namanya, Alisa dan Alexandra, boleh ke nomor aku kirimin ini ya. Aku kirimin ini karena udah ikutin workshopnya bagus. Kirim ini sedikit kenangan. Kirim aja alamat sama nomor rumahnya sama ininya, namanya. Nanti aku kirim. Kasih Alisa dan semuanya. Terima kasih Kak Alfian. Nah, selanjutnya mungkin juga Kak Kelvin boleh memberikan kontak personnya buat kami adik-adik dari untuk supaya nanti atau apa kita ada kesulitan dalam menganalisa berita, ada host, boleh kita sharing, kita berbagi ya Kak ya. Boleh dituliskan juga. Oke teman-teman, wah sudah tidak terasa kita sudah di ujung acara, benar-benar paling ujung nih. Sekali lagi terima kasih kepada seluruh partisipan, kepada Bapak Ibu dosen yang sudah hadir, kemudian juga kedua pemateri kita hari ini yang sungguh luar biasa memberikan ilmu buat kita semua, dan juga buat teman-teman yang ada pada di Zoom meeting pada siang hari ini di Diksar Oranye 2021 dengan tema Be a Critical Journalist in Eradicating Hoax. So, sekali lagi saya Fajar Hermawan selaku host pada kegiatan hari ini. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang tidak berkenan kepada teman-teman. Selanjutnya teman-teman boleh meninggalkan ruangan Zoom pada siang hari ini. Tetap sehat, stay healthy, always happy. Dadah. Terima kasih Kak. Terima kasih Kak Alfiana, terima kasih Kak Kelvin. Ya, thank you. Terima kasih semua. Semangat terus ya. Kuliah di Zoom meeting. Betul Kak Kelvin. Semangat terus buat kita semua juga. Semangat buat Kak Kelvin, semangat juga buat Kak Alfian. Ya. Thank you ya, semoga jadi jurnalis semuanya nanti. Amin. Terima kasih. Kak, tunggu saya di kompas. Iya, ditunggu. Jurnalis mungkin sosial media spesialis ya. Iya. Ya jangan lupa ya ini ya, semangat, semoga cita-citanya apapun itu lulus dari Bikom sampai lah, khususnya kalian di bidang jurnalistik sosial media spesialis ya. Semoga memberikan konten dan informasi yang membantu semua. Kalau butuh apa-apa WA aja ya, udah aku tulis di ininya. Baik Kak, terima kasih Kak sekali lagi. Stay healthy, always happy ya Kak ya. Dadah. Dadah. Jangan lupa buat teman-teman juga senantiasa mengikuti perkembangan informasi yang ada di sosial media Oranye di Instagram @siaroranye ya. Terima kasih. Dadah semuanya. Dadah. Ini buat partisipan boleh leave ruangan ya. Amin. Terima kasih semua teman-teman yang sudah meluangkan waktunya. Makasih Fajar. Trengo dandan tuh. Anjir.